Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman sahabat Kazib yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas ke tema, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman, kepada saudaraku yang sudah memfollow, yang sudah subscribe channel saya dan juga sudah menonton, sudah like dan sudah berkomentar dalam video saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas juga dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kami akan membuka atau membongkar rahasia-rahasia kenapa sih gaduh nasab ini jadi rame seperti ini, gitu kan? Ada video 1 tahun yang lalu yang dilontarkan atau beberapa tahun yang lalu yang dilontarkan oleh oknum-oknum habaib yang terjadi di situ klaim-klaim sehingga persoalan nasab ini menjadi rame. Dan juga ada yang mengatakan bahwa jika tidak ada habaib di Indonesia ini mungkin orang Nusantara, orang pribumi masih menyembah pohon. Jadi seperti itu teman-teman ya, dan banyak lagi. Seperti yang dikatakan oleh Habibana Bahar, beliau mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada duriyah. Tidak ada duriyah karena terputus. Gitu kan. Itu bahasa seperti itu menyakiti warga Nusantara. Kenapa? Karena Wali Songo yang kami cintai, beliau sudah meninggalkan jejak-jejaknya, meninggalkan bekas-bekas kepada kita semua, sehingga bisa kami ini memeluk agama yang sesuai dengan agamanya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Nah teman-teman, ada lagi yang berbicarakan atau yang ngomong seperti ini kepada kiai-kiai NU kan, bahwa NU itu membenci habaib. Sejak kapan NU mengajarkan membenci habaib? Padahal dari dulu NU itu mengajarkan kepada kita harus selalu mencintai dzurriyyah Rasul, termasuk habaib teman-teman ya. Jangankan habaib, orang biasa pun di NU itu dihormati. Apalagi ini sekelas habaib, sekelas ulama, sekelas dzurriyyah katanya kan gitu. Nah, kenapa bisa jadi ramai seperti ini? Itu tadi karena statement-statement daripada oknum-oknum yang terlalu merendahkan atau terlalu menghinakan ulama-ulama Nusantara, khususnya warga Nahdliyin teman-teman, seperti itu ya. Nah, gaduh nasab ini ataupun tesisnya Ki Imad itu bisa jadi pelajaran buat kita, khususnya bagi oknum-oknum habaib, agar tidak terlalu lagi memojokkan ulama-ulama Nusantara, tidak memojokkan lagi warga-warga pribumi. Kalau masalah berbudakan itu saya tidak urus ya, tapi di sini tidak lagi ngomongin hal-hal yang tidak perlu gitu teman-teman, apalagi di ceramah-ceramah umum di publik itu kan, seolah-olah menghina Kiai NU, menganjing-anjingkan Kiai NU, itu kan banyak di situ, seperti Ja'far Shadiq Al-Athos itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah-nya. Ada permasalahan ini harusnya menjadi cermin bagi oknum habaib agar tidak lagi berbuat seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi saya itu kasihan sama Habib-Habib sepuh ya. Habib-Habib yang baik. Habib-Habib yang Masya Allah notabene-nya sebagai ulama panutan kita. Banyak itu kan di kalangan kita, dari kalangan habaib yang menjadi panutan bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Itu teman-teman. Kasihan yang sudah wafat pun terjadi masih diobok-obok sama yang membenci. Ya katanya gitu kan, yang sudah wafat pun masih diobok-obok, diungkit-ungkit. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini akibat bekas daripada oknum-oknum segelintir orang-orang habaib. Itu teman-teman ya. Nah, di sini saya menemukan sebuah video yang berjudul Said Saif Alwi buka-bukaan pembenci dan pembela habaib. Jadi di videonya di channel YouTube-nya Said Saif Alwi, teman-teman, beliau menjelaskan secara detail bagaimana sih habaib itu datang ke Indonesia, bagaimana sih habaib itu dicintai oleh warga Nahdliyin. Ternyata di situ ada jasa daripada seorang ulama yang notabene sebagai warga Nahdliyin, yakni Gus Dur teman-teman. Seperti apa sih videonya? Mari kita simak. Banyak fitnah terhadap para ulama Nahdliyin, para muharrik Nahdliyin, fitnah yang mengatakan bahwa kami ini pembenci habaib katanya. Itu salah besar. Maka terbukti ya, bahwasannya seringkali kita dirawuhi oleh para habaib. Dan jika NU dikatakan sebagai organisasi pembenci dzurriyyah Rasul, kita katakan begitu banyak, bahkan sangat banyak dzurriyyah Rasul yang ada di tubuh NU.
Betul tidak? Jadi bohong Ya. jika ada orang yang mengatakan NU membenci habaib. Bahkan tahun 1983 ketua MUI-nya bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tahun itu. 1983 yang menjadi MUI-nya Asrobi. Asrobi. Ya, jadi masih ada juga ya Asrobi. Aswaja Wahabi gitu teman-teman ya. Dulu, tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada, udah bersihkan sama dari mulai Gus Dur, dari mulai Kiai Haji Hasyim Mujadi, dan juga dari Profesor Kiai Akil Siroj, dan juga sekarang dari PBNU yang sekarang teman-teman. Rasa Wahabi, rada-rada Wahabi lah. Gitu ya. Berarti itu naturalisasi ya. Enggak Wahabi tulen, enggak Aswaja tulen, enggak Asrobi Aswaja rasa Wahabi. Nah, tahun 83 zamannya Pak Harto yang menjadi ketua MUI-nya orang yang mengatakan bahwa di dunia ini sudah tidak ada lagi habaib dzurriyyah Rasul katanya. Karena mereka sudah terputus. Ya. Maka pada saat itu habaib belum populer di Indonesia, belum terlalu populer seperti sekarang. Karena sekarang kan medsos luar biasa. Kemudian setelah kapan atau pada saat kapan menjadi populernya bangsa Indonesia, warga Indonesia mengenal para dzurriyyah Rasul yang sangat populer. Sebelumnya juga populer mungkin ya, tapi pada saat itu sempat mendem lagi. Yang akhirnya para habaib sepuh datang ke Gus Dur, yang tahu bahwa Gus Dur cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, yang di Indonesia orang muslimnya itu kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki sanad ilmu sampai Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya orang yang muhibbin dengan NU. Mayoritas di Indonesia yang Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Maka para habaib sepuh datang ke Gus Dur, kemudian Gus Dur berkeliling Indonesia, tausiah di mana-mana menjelaskan siapa itu habaib-habaib. Maka Gus Dur diantaranya mengutip dari kitab Ihyaul Mayyit bi Fadaili Ali Baitin Nabi, kitabnya tipis karya Imam Jalun Asyuti, memuat 60 hadis. Di antaranya keterangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani untha yantamuna ila asabatihim ma khala walada Fatimata fa ana abuhum wa ana waliyuhum wa ana asabatuhum. Semua anak-anak dari kalangan kaum wanita, maka nasabnya itu kepada ayah dari si anak tersebut, kepada suami dari si wanita itu, suami dari ibunya si anak tersebut, kecuali anak-anaknya Fatimah. Maka akulah bapak-bapak moyang mereka, akulah nasab mereka, aku waris mereka, aku wali mereka. Maka khususnya untuk putra-putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, maka nasabnya tetap bersambung binta Fatimah, ya, bin Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lahir dari Sayyidah Fatimah, tetap nyambung darahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini khususiyah. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap nasab kekerabatan pada hari kiamat akan terputus kecuali nasabku dan kekerabatanku. Jadi teman-teman, tadi yang saya katakan ternyata jasa yang sangat besar dari seorang Gus Dur, ulama NU, beliau jasanya sangat besar kepada para habaib. Akan tetapi oknum habaib sendiri malah menghina Gus Dur. Ada yang mengatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati. Ada yang mengatakan Gus Dur itu liberal. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sampai kapan? Sampai pada saatnya Allah mengirimkan kabut-kabut tebal yang beracun yang akan mewafatkan seluruh kaum muslimin. Pada saat itu tidak ada lagi dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang mengatakan saat ini dzurriyyah Rasul sudah tidak ada, bagaimana dengan Imam Mahdi? Sedangkan Imam Mahdi itu kata baginda Rasul adalah bagian dariku, dia adalah dzurriyyahku. Ala Sunda gitu ya. Berarti orang yang menyatakan sudah habisnya dzurriyyah Rasul, sudah terputus dzurriyyah Rasul, mereka pun menentang apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Imam Mahdi dan tentang masih tersambungnya keturunan Rasul hingga akhir zaman. Ya. Maka awas, hati-hati. Apalagi kata Mbah Maimun Zubair, hati-hati di Indonesia. Ada habaib yang masyhur, ada yang mastur. Ada yang masyhur artinya dikenal kedzurriyahannya, nasabnya. Ada yang mastur yang mereka menutup diri dengan gaya berpakaian ala daerah, bahasanya bahasa daerah,
namanya pun kadang digunakan nama daerah. Seperti Habib Hussein oleh Abah Lutfi dikasih, tambahi namamu ya, pakai Suryo Dipuro begitu. Karena masih ada hubungan dengan Keraton Jogja Habib. Dari pihak wanita dari Keraton Jogja. Nah, kalau ayah dan ibunya ya dzurriyyah. Ayah beliau Habib Abu Bakar bin Yahya itu ya dzurriyyah Rasul, ibunya juga sepupunya Abah Lutfi. Jadi ibunya Habib Hussein ini sepupuan dengan Abah Lutfi. Jangan diartikan yang lain ya, sepupu. Oh berarti satu paha begitu, adik kakak. Bukan gitu. Jadi orang tuanya dari Abah dengan ibunya beliau itu kerabat, adik kakak. Nah, jadi itu teman-teman ya, video daripada penjelasan daripada Said Saif Alwi tentang bagi para pembenci atau para pembela habaib, teman-teman. Jadi di sini ternyata habaib itu populer gara-gara ada Gus Dur. Gara-gara Gus Dur berceramah keliling Indonesia sehingga para habaib di Indonesia menjadi terkenal, menjadi masyhur, gitu kan, teman-teman. Itu berkatnya Gus Dur, berkatnya ulama NU. Maka salah jika ada yang bilang oknum habaib bilang kepada di publik bilangnya bahwa sejak kapan NU mengajarkan benci kepada habaib, padahal no, tidak. Justru para kiai NU dari dulu mengajarkan kita untuk membenci, untuk menghormati, untuk memuliakan, untuk mencintai para habaib, para dzurriyyah Rasul. Kata saya tadi bilang di awal, jangankan dzurriyyah Rasul, jangankan ulama, orang biasa pun kami hormati. Di setiap pengajian-pengajian, guru saya sendiri mengajarkan kita untuk menghormati. Bukan hanya menghormati manusia saja, hewan pun harus dihormati. Artinya, jangan sampai disakiti itu hewan. Itu seperti itu teman-teman, ya. Jadi itu penjelasan daripada Said Saif Alwi. Semoga berkah. Jangan lupa ngopi yang kental, subscribe video ini, subscribe channel ini, berkomentarlah yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.